Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada renungan kali ini, dan ini adalah renungan terakhir di tahun 2024. Tentu tidak terasa bagi kita ya, kita akan merayakan Natal, kemudian kita juga akan melewati tahun baru menuju tahun 2025. Nah, pada renungan kali ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema kasih Yesus mengalahkan kasih dunia. Ayat yang akan kita renungkan ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, satu ayat yang membuat kita yang memberikan penguatan buat kita ya tentang kegelisahan dan gentar. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami kegelisahan atau kegentaran di akhir tahun ini. Namun kita akan belajar tentang damai sejahtera dan kasih Allah. Dan apa bedanya dengan damai yang mungkin kita peroleh dari dunia. Nah, saya perhatikan bahwa akhir-akhir ini dunia yang kita hidupi sekarang itu adalah dunia yang memberikan kebahagiaan dan damai yang semu. Semu yang dimaksud adalah bahagia dan damai yang diperoleh dengan instan dan terpusat pada diri sendiri. Dengan mudahnya kita mencari kesenangan, dengan mudahnya kalau kita bosan, kalau kita juga mumet di rumah, kita tinggal cari hiburan di internet, kita tinggal cari hiburan di TikTok, Instagram, dan sebagainya. Ada banyak kegiatan yang kalau kita lihat tentang self-care ataupun sayangi dirimu sendiri dan sebagainya, yang terkadang kalau kita lakukan ternyata juga tidak membawa satu kebahagiaan yang kekal dalam hati kita. Jadi itulah yang saya perhatikan dari dunia yang kita hidupi sekarang. Itu yang diisi dengan kebahagiaan dan damai yang semu, yang terkesan kita dapat memperolehnya dengan instan atau dengan mudah. Dan kita jadi tidak memperhatikan orang lain ya yang ada di sekitar kita. Di mana kebahagiaan dan damai yang diberikan oleh dunia itu terpusat pada diri sendiri. Membuat kita bahagia, membuat kita senang, dan sebagainya. Nah, kebahagiaan dan damai dunia juga seringkali justru menambahkan kegelisahan. Mungkin Bapak Ibu pernah ketika ingin sesuatu, beli barang, kemudian ketika ingin sesuatu, makan makanan tertentu atau minuman tertentu, justru menambahkan kegelisahan. Uang kita jadi habis, kita juga kesehatannya juga tidak baik ya. Kemudian ada hal-hal yang akhirnya membuat kita jadi menyesal. Padahal tujuan utamanya atau tujuan mula-mulanya adalah membuat kita bahagia atau damai. Mungkin kalau kita perhatikan sepanjang tahun ini, adakah hal-hal yang membuat kita menjadi seolah-olah bahagia, seolah-olah damai, namun justru menambah kegelisahan. Dan ini yang saya perhatikan dari damai dan juga kebahagiaan yang dunia berikan kepada kita. Nah, di ayat yang tadi yang saya berikan kembali di layar yang Bapak Ibu lihat, itu dari Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai yang diberikan oleh Allah tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia. Justru akan menghilangkan kegelisahan, kegentaran dalam hati kita dan memberikan kita satu damai yang kekal. Nah, mari kita belajar damai sejahtera dari Tuhan. Kita tahu bahwa damai sejahtera dari Tuhan tidak diperoleh dengan cara yang mungkin terkesan mudah atau murah, namun diperoleh dengan proses pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, biasanya kita peroleh dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada satu proses yang panjang, proses tentang kejadian yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita, dari ayat yang kita dengar, dari khotbah yang kita dengar, dari persekutuan yang kita ikuti, semuanya itu memberikan satu proses pengenalan akan Tuhan. Dalam hal ini adalah damai sejahtera dan kasih dari Tuhan. Selain itu, damai sejahtera dari Tuhan juga tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, namun juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka tandanya menurut saya adalah bagaimana kalau kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan, kita akan membagikan itu kepada orang lain dan justru menjadi berkat bagi orang lain. Jadi damai sejahtera dari dunia itu berbeda dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang satu instan, yang satunya lagi perlu proses. Yang satunya berbicara tentang diri sendiri, sementara yang lain itu tentang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi damai sejahtera dari Tuhan tidak hanya berbicara tentang perasaan, karena kalau kita ingin merasa sekedar senang, sekedar damai, maka dunia dapat memberikan yang membuat kita seolah-olah damai dan senang. Padahal di ujungnya justru menambahkan kegelisahan dan kegentaran. Namun damai sejahtera dari Tuhan adalah bicara soal keputusan untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Jika saudara mungkin seperti saya yang sedang banyak kegelisahan di akhir tahun, ada beberapa pergumulan yang sedang saya pikirkan, namun kita tahu
bahwa kekuatan Tuhan melebihi segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita itu hanya untuk kepentingan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dan kasih Allah. Saya akan tutup dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 7 berbicara tentang damai sejahtera dari Allah, di mana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal, segala pengetahuan, segala pengalaman yang kita punya, segala jenis hal-hal yang mungkin kita anggap membuat kita seolah-olah menjadi hebat, seolah-olah menjadi bisa segalanya. Namun damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Kiranya menjelang Natal ini kita dapat merenungkan damai sejahtera dan kasih Allah yang melebihi damai sejahtera dan kasih yang dunia berikan kepada kita. Amin.